berjumpa lagi dengan Mutika di Matematika Wajib. Pada hari ini kita akan membahas sistem pertidaksamaan linier dua variabel, bab selanjutnya setelah sistem persamaan linier dua variabel. Pada materi ini penerapannya banyak sekali diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama materi ini merupakan materi dasar bagi materi program linier yang akan kita bahas di kelas 11. Nah, untuk penerapannya anak-anak bisa membaca sendiri di handout atau bisa searching mengenai penerapan sistem pertidaksamaan linier dua variabel sebagai bahan tambahan ilmu bagi anak-anak. Nah, pada sistem pertidaksamaan linier dua variabel ini secara khusus kita akan membahas linier gitu ya, tetapi nanti ketika waktunya cukup kita akan membahas sampai di subbab yang ketiga. Nah, subbab yang pertama dulu. Subbab pertama ini nanti kita akan membahas penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Jadi di sini nanti hanya ada satu pertidaksamaan yang akan kita selesaikan. Yang kedua adalah penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel tetapi masih dalam linier, artinya variabelnya kalau linier ini berpangkat 1. Nah, karena di sini ada kata sistem, maka pertidaksamaannya tentunya yang akan kita selesaikan bisa lebih dari 1, yaitu bisa 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, nanti apabila waktunya cukup, kita akan membahas penyelesaian sistem pertidaksamaan linier dua variabel yang berkaitan dengan linier dan kuadrat gitu ya. Jadi nanti linier, yang pertama linier kuadrat. Nah, apa yang membedakan untuk linier ini biasanya grafiknya bentuknya garis. Jadi nanti kalau linier berpangkat 1 itu tentunya grafiknya merupakan garis. Tetapi kalau kuadrat ini bisa gambarnya atau grafiknya itu berbentuk parabola atau lingkaran. Oke. Nah, kita membahas subbab yang pertama dulu, penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Untuk langkah penjelasan silahkan anak-anak baca sendiri di handout. Pada video ini saya akan menjelaskan contoh soalnya saja. Contoh yang pertama, gambarlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X plus 2Y lebih dari sama dengan 8. Nah, arti pertidaksamaan ini maka tandanya di sini bukan merupakan sama dengan lagi, tetapi bisa lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan. Nah, himpunan penyelesaian dimaksud di sini adalah nanti daerah asir begitu ya. Langkah pertama kita mencari titik potong terlebih dahulu. Nah, agar mudah ketika mencari titik potongnya, maka X plus 2Y ini tanda di sini kita ganti menjadi sama dengan saja, sehingga X plus 2Y sama dengan 8. Ada dua syarat ketika mencari titik potong, yaitu untuk X-nya 0 dan Y-nya 0. Ketika diganti X-nya 0, maka kita peroleh 0 plus 2Y gitu ya, 0 plus 2Y sama dengan 8. Karena X-nya 0 maka kita ganti 0. Kemudian kita peroleh 0 tambah 2Y hasilnya 2Y. 2Y sama dengan 8. Sehingga Y-nya adalah 8 bagi 2, 4 gitu ya, atau semuanya dibagi 2 sehingga kita peroleh Y sama dengan 4. Nah, selanjutnya untuk Y sama dengan 0 caranya sama, maka Y-nya kita ganti 0. Sehingga kita peroleh X plus 2 kali 0, Y-nya di sini diganti 0, maka kita tulis di sini 0 sama dengan 8. Maka kita peroleh X tambah 2 kali 0, 0 sama dengan 8. Sehingga X-nya sama dengan 8. Nah, sehingga titik potongnya adalah ada dua tadi, ketika X-nya 0, Y-nya 4, maka kita tulis 0,4. Dan ketika X-nya 8, Y-nya 0, kita tulis 8,0. Jangan lupa untuk titiknya ditulis X terlebih dahulu. Sehingga 8,0 untuk titik yang kedua. Setelah mencari titik potong, silakan anak-anak gambar grafiknya. Gambar grafik di sini Y-nya 4. Tadi kan titiknya 0,4
0,4 ya. Maka Y-nya 4 kita tulis di sini titiknya 4 gitu ya. Kita tulis dulu titiknya 4. Kemudian X-nya 8, maka kita tulis di sini 8. Nah, kita hubungkan titik ini, kita hubungkan menjadi garis. Nah, titik-titik ini kita hubungkan menjadi garis. Nah, kalau di sini ada sama dengan, di sini garisnya full gitu ya. Tetapi nanti kalau ada titik di sini tidak sama dengan, maka garisnya berupa garis-garis putus. Nanti saya tunjukkan. Di sini garisnya seperti biasa. Seperti ini ya. Selanjutnya kita menentukan daerah arsir. Nah, uji titiknya kita coba titik 0,0. Sebenarnya tidak harus 0,0, bisa titik yang lain, misalkan 1,2, 1,1, 1,0, 1000,1000 itu juga boleh. Nah, ketika paling mudah itu adalah titik 0,0, maka kita bisa menguji titik 0,0. Nah, 0,0 ini X-nya 0, Y-nya 0. Kita masukkan kemana? Masukkan ke pertidaksamaannya yang di soal asli di sini. Sehingga kita peroleh X-nya 0, kita ganti 0 ditambah 2Y berarti 2 kali 0 lebih dari sama dengan 8. 0 ditambah 2 kali 0 hasilnya 0. 0 lebih dari sama dengan 8. Nah, kita lihat pernyataan ini. 0 lebih besar sama dengan 8, maka pernyataan ini salah. Karena apa? Karena 0 itu lebih kecil dari 8, bukan lebih besar. Maka kita bisa tulis di sini salah pernyataannya. Sehingga titik 0,0 ini bukan merupakan himpunan penyelesaian dari soal yang di sini. Sehingga kita bisa tulis titik 0,0 tidak diarsir. Maka kalau titik 0,0 itu di sini, maka di sini tidak boleh diarsir. Nah, di sini berarti daerah yang ini tidak boleh diarsir. Maka daerah yang diarsir yang di mana? Yang di sini, yang bukan merupakan daerah 0,0. Nah, di sini merupakan daerah yang bukan daerah 0,0. Tetapi yang di sini, karena di sini 0,0-nya di istilahnya di sini di kirinya grafik gitu ya. Tetapi saya nanti tidak menganjurkan anak-anak untuk menjawab kiri kanan dari grafik, tetapi yang jelas kita pakai acuannya titik 0,0. Di sini karena ada titik 0,0, kalau di sini saya arsir maka 0,0 ini akan terasir gitu ya. Sehingga di sini tidak boleh diarsir, maka arsirannya ada di sini. Inilah daerah himpunan penyelesaian. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Gambarlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 2x min 3y kurang dari 6. Langkahnya sama. Langkah pertama kita cari titik potongnya terlebih dahulu dengan membuat persamaan. Jadi kita ubah menjadi bentuk persamaan, yaitu 2x min 3y sama dengan 6. Ada dua syarat, yaitu untuk X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0, sama seperti contoh sebelumnya. Kalau X-nya 0, maka kita peroleh 2 kali 0, hasilnya 0, min 3Y sama dengan 6. Sehingga min 3Y sama dengan 6. Karena 0 kurangi 3Y, maka hasilnya min 3Y. Maka kita peroleh ketika dibagi min 3 semua, kita peroleh Y-nya sama dengan min 2. Nah, untuk Y-nya 0, maka kita ganti di sini Y-nya 0, sehingga kita peroleh 2x min 3 kali 0 sama dengan 6. Sehingga 2x ditambah 0 atau dikurangi 0 ya, ini harusnya dikurangi 0 sama dengan 6. Sehingga X-nya sama dengan 3. 2x sama dengan 6, X-nya 3. Sehingga kita ketemu dua titik potongnya, yaitu 0, min 2 untuk titik potong yang pertama, yang kedua adalah 0,3 3,0 ya. Kita baca dari X dulu 3,0. Oke, setelah menentukan titik potongnya, kita buat grafiknya. Berarti ketika Y-nya tadi min 2, X-nya 0, kita tulis di sini Y-nya min 2 dan di sini X-nya 3. Nah, kita hubungkan titik potongnya ini. Nah, garisnya putus-putus. Kenapa? Karena di sini tidak ada sama dengannya, hanya kurang dari.
Setelah kita buat grafiknya, kita menentukan daerah arsir. Kita uji titiknya 0,0. Sehingga kita peroleh 2 kali 0 min 3 kali 0. Nah, kita lihat pernyataan ini 0 kurang dari 6. 0 itu lebih kecil dari 6. Pernyataannya benar. Maka titik 0,0 ini merupakan himpunan penyelesaian. Sehingga titik 0,0 ini nanti merupakan daerah arsir di sini. Oke, sehingga di sini merupakan daerah arsir atau daerah himpunan penyelesaian. Jangan lupa anak-anak selalu menuliskan daerah himpunan penyelesaian seperti ini. Oke, selanjutnya beberapa contoh soal-soal himpunan penyelesaian pertidaksama linear 2 variabel ya. Nah, nanti ketika anak-anak menemui Y lebih dari sama dengan 0, ini hanya ada pertidaksamaannya Y lebih dari sama dengan 0, sehingga tidak perlu anak-anak mencari titik potong dan mencari titik potong atau menguji titik seperti di soal sebelumnya. Boleh langsung ketika Y lebih dari sama dengan 0, maka kita ambil Y-nya yang positif. Y-nya positif itu ada di atas ya, di atas sumbu X di sini. Maka ini kan positif ya, kalau yang di bawah ini kan Y-nya negatif, sehingga daerah arsirnya adalah yang di atas sumbu X. Nah, selanjutnya kalau X lebih dari sama dengan 0 gitu ya, artinya X lebih dari 0 itu X-nya positif. X-nya positif itu ada di kanan sumbu Y. Nah, kalau di sini negatif ya X-nya, kalau di sini X-nya positif, sehingga daerah arsirnya ada di sini. Selanjutnya Y kurang dari sama dengan 3. Nah, kalau Y kurang dari sama dengan 3 bagaimana? Kita ambil Y-nya di titik 3 di sini. 3 di titik Y, sumbu Y di sini. Sehingga kalau kurang dari sama dengan 3 artinya Y-nya kurang dari sama dengan 3. Kita ada arsir di bawah garis 3 ini. Selanjutnya kalau Y lebih dari sama dengan 3, sama caranya. Titik 3 kita taruh di sumbu Y, sehingga kita peroleh kalau lebih dari berarti atas, di atasnya grafik 3 ini. Selanjutnya kalau X lebih dari sama dengan 0. Nah, ini nanti ya. Ini nanti kita ketika masuk di sistem pertidaksamaan. Yang ini dulu. Ketika Y di antara 2 dan 5. Nah, nanti Y-nya berarti di titik 2 dan di titik 5 kita buat garis dulu. Kita buat garis mendatar, yang di 5 juga mendatar. Maka kalau di antara 2 dan 5 Y-nya kita kita arsir di antara 2 dan 5. Nah, kalau X-nya di antara 2 dan 5 bagaimana? Ya sudah, berarti X-nya ditempatkan di 2 ditempatkan di titik X di sini dan 5 ditempatkan di sini gitu ya. Sehingga kita buat garisnya tegak gitu, maka kita peroleh arsirannya berada di antara. Nah, kenapa untuk Y-nya itu justru mendatar dan X-nya itu justru tegak? Nah, karena ketika Y itu arsirannya seperti yang di sini tadi, ketika Y positif kan arsirannya mendatar ya, maka kita peroleh garisnya juga nanti mendatar gitu ya, karena Y-nya positif itu ada di atas sumbu X gitu ya, yang sumbu X itu yang mendatar di atasnya. Nah, kalau sumbu titiknya di antara 2 dan 5 seperti di X ini, X itu antara 2 dan 5, maka justru garisnya akan tegak. Nah, oke. Nah, demikian penjelasan pada subbab yang pertama ini. Semoga anak-anakku semua mengerti, dan setelah ini silakan anak-anak berlatih soal-soal yang ada di lembar kerja peserta didik. Terima kasih, selamat pagi.